Dusun Surodadi berdiri jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalannya sempit, dikelilingi hutan bambu dan sawah yang seolah tak pernah tidur. Angin di desa itu dingin menusuk, seolah membawa bisik-bisik lama yang tak pernah selesai. Orang-orang di sana hidup dalam ketakutan yang mereka anggap biasa, takut kepada hal yang tak terlihat, kepada kutukan, kepada nama-nama dukun yang disebut hanya dalam bisik. Suatu sore, seorang pria datang dengan satu koper dan satu tas kecil berisi perlengkapan ibadah, serta beberapa kitab kuning yang usang tapi rapi. Ustadz Malik namanya. Usianya belum tua benar, namun rambut di sisi pelipisnya sudah memutih. Wajahnya tenang, pandangannya teduh, langkahnya pelan tapi pasti. Tak banyak bicara, namun ucapannya seperti mengisi ruang kosong di dada. Ia menempati rumah tua di pinggir dusun, rumah peninggalan pamannya, Haji Nasir, yang wafat setahun lalu dalam keadaan misterius. Orang bilang Haji Nasir meninggal karena melawan ilmu hitam, tapi tak ada yang berani mengkonfirmasi. Semua hanya diam dan menunduk saat nama itu disebut. Hari-hari awal Ustadz Malik di desa berjalan sunyi. Ia membersihkan rumah sendiri, memperbaiki genteng bocor, dan setiap malam terdengar suara lembut ayat-ayat suci dari ruang tamu. Anak-anak yang lewat rumahnya kadang berhenti diam, mendengarkan, lalu lari kecil sambil tersenyum. Seminggu berlalu, Ustadz Malik mulai membuka pengajian malam untuk anak-anak. Tidak dipanggil, tidak diumumkan, tapi anehnya, satu persatu datang dengan sendal jepit dan peci lusuh. Mereka duduk bersila, mendengarkan dengan mata berbinar. Tak ada suara keras, tak ada ancaman. Ia mengajar dengan sabar, menggunakan kisah-kisah Nabi untuk menyentuh hati kecil mereka. Warga mulai membicarakan Ustadz Malik. Ada yang bilang ia alim, ada yang heran kenapa berani tinggal di rumah itu. Tapi satu hal yang pasti, ia mulai menarik perhatian, terutama dari seseorang yang tidak senang perubahan, Mbah Saro. Ia adalah dukun tua yang telah tinggal di dusun itu sejak sebelum banyak warga lahir. Rumahnya jauh di balik pohon-pohon beringin, di tepi kuburan dusun. Ia jarang keluar siang hari, tapi jika malam tiba, rumahnya dipenuhi orang-orang yang datang mengeluh. Anak rewel, suami selingkuh, usaha seret, gagal panen, atau ingin mencelakai tetangga. Praktik Mbah Saro tidak pernah terang-terangan, tapi semua tahu, menjadi rahasia umum dan memilih diam. Orang-orang takut padanya karena biasanya siapa yang berani menentangnya akan jatuh sakit, rumah kebakaran, atau keluarganya kena sial jika berani menentang. Sejak kehadiran Ustadz Malik, rumah Mbah Saro makin sepi. Beberapa orang yang dulu rutin datang mulai bertanya pada Ustadz tentang cara melawan gangguan mimpi buruk atau suara-suara aneh di rumah. Anak-anak yang dulu takut gelap kini bisa tidur nyenyak setelah ikut ngaji. Mbah Saro tahu, ia mendengar, ia mengamati, diam-diam, ia merasa terusik. Suatu malam saat langit mendung menggantung dan angin bertiup kencang, Mbah Saro berdiri di balik batang pohon nangka, memandang ke arah rumah Ustadz Malik. Dari celah daun, ia melihat cahaya temaram dari pelita yang menyala di ruang tamu. Suara ngaji sayup-sayup terdengar. Tatapan mata Mbah Saro tajam, penuh dengki, mulutnya komat kamit, entah membaca apa. Tangannya menggenggam sesuatu yang dibungkus kain hitam. Di balik tatapan tuanya, ada dendam yang perlahan tumbuh. Orang baru ini terlalu terang untuk tempat sekelam ini, gumamnya lirih. Namun, dari balik jendela rumah itu, Ustadz Malik yang sedang menutup pengajiannya seperti merasakan sesuatu. Ia menoleh keluar jendela, matanya menatap hening ke arah pepohonan. Tak ada ketakutan, hanya diam. Lalu ia menunduk, melafadzkan doa perlindungan. Malam itu, dua kekuatan bertemu dalam sunyi. Yang satu diam dalam zikir, yang satu menggeliat dalam kegelapan. Dusun Surodadi belum tahu bahwa perubahan besar telah dimulai. Sebuah pertarungan yang tak terlihat tengah menyusun nafasnya. Dan satu hal pasti, Ustadz Malik tidak datang untuk mengajar ngaji. Ia datang membawa cahaya ke tempat yang terlalu lama tenggelam dalam kelam. Sementara itu, malam di dusun Surodadi kerap sunyi, tapi sejak Ustadz Malik mulai mengajar ngaji aktif, keheningan itu terasa lebih damai. Anak-anak pulang dengan senyum,
orang tua merasa rumah mereka lebih ringan udaranya. Namun, kedamaian seperti itu tak dibiarkan tumbuh tanpa gangguan, apalagi di tempat yang lama dikuasai rasa takut. Mbah Saroh bergerak, senyap, diam-diam. Ia mengadakan ritual kecil. Tidak besar, hanya satu mangkuk tanah kuburan, jarum dan boneka kain. Tak banyak mantra, hanya niat untuk mengguncang. Malam itu, suara tangis tiba-tiba terdengar dari belakang rumah Ustadz Malik. Pelan, lirih, seperti suara anak kecil yang hilang arah. Semakin malam, semakin nyaring. Suara itu mengalun sampai ke telinga warga sekitar. Beberapa yang tinggal di dekat rumah Ustadz mulai resah. "Pak Ustadz, suara apa itu semalam?" tanya Pak Darto tetangga sebelah. Ustadz Malik tersenyum tipis. "Doakan saja agar tak ada yang tersesat. Semua akan kembali jika waktunya tiba." Hari berikutnya, suara tangis itu terdengar lagi. Kali ini disertai bayangan hitam yang muncul di jendela. Bentuknya tinggi, tak berkepala. Setiap kali lampu dimatikan, bayangan itu muncul. Setiap kali adzan dikumandangkan, ia menghilang. Warga mulai merasa aneh. Bahkan mereka yang dulu tak pernah percaya hal gaib mulai gelisah. Beberapa anak kecil mengigau saat tidur. Ibu-ibu mulai membakar kemenyan meski tanpa alasan jelas. Di hari ketiga, seekor ular besar muncul di sumur rumah Ustadz Malik. Warnanya hitam, matanya merah, tak bergerak seperti patung. Ibu-ibu yang melihatnya menjerit. Warga berkumpul, tapi tak ada yang berani mendekat. "Ular itu bukan ular biasa," bisik Pak Darto. "Itu kiriman." Ustadz Malik datang dengan air dalam ember. Ia berdiri di tepi sumur, mengucap salam pelan, lalu membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Ular itu menggeliat keras, lalu lenyap seperti asap yang menguap. Jika yang baca Pak Darto, mungkin ular itu akan tetap menyerang. Tapi beda dengan keramatnya Ustadz Malik yang sudah mengabdikan diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan beda khasiatnya. Sementara itu, warga yang melihat kejadian itu terpaku. Tak satu pun berani berbicara. Yang mereka tahu, hal seperti itu hanya bisa dilakukan orang dengan ilmu tinggi. Tapi Ustadz Malik tak pernah bicara soal kekuatan. Ia hanya terus mengajar, terus berdoa. Suara tangisan pun tak terdengar lagi. Bayangan menghilang. Rumah-rumah yang gelisah mulai tenang. Beberapa orang desa mulai datang diam-diam ke rumah Ustadz Malik. Bukan untuk belajar mengaji, tapi untuk meminta air doa. Ada yang mengaku sering mimpi buruk. Ada yang anaknya terus menangis tiap malam. Semua diterima dengan ramah. Tak ada tarif, tak ada syarat, tak ada amplop. Hanya satu pesan. Dekatlah dengan Allah, bukan dengan ketakutan. Hasbi Allah. Semoga Allah beserta denganmu semua. Kabar itu sampai ke telinga Mbah Saroh. Ia tertawa pendek sinis. Perisai gaib rupanya. Sudah pakai pakar alam. Ia mulai menyebut nama Ustadz Malik dengan nada muak. Baginya, kiriman yang ia anggap ringan itu semestinya cukup untuk menakuti. Tapi Ustadz itu tak goyah sedikit pun. Bahkan semakin sering terdengar suara azan dan dzikir dari rumahnya. Mbah Saroh merasa terancam, meski tak mengakuinya. Ada kekuatan yang tak ia pahami. Dulu ia menguasai medan, tapi kini aura desa berubah. Udara tak lagi sesak. Orang-orang mulai berani menatap matahari pagi tanpa rasa takut pada bayangannya sendiri. Di sudut ruangannya yang remang, Mbah Saroh kembali mengambil boneka kainnya. Ia tusuk bagian dada dengan jarum besi, tapi jarum itu patah. Ia bakar kemenyan, tapi asapnya berputar ke arah dirinya. Ia buka kitab tua warisan gurunya, tapi huruf-huruf di halaman itu kabur seperti enggan dibaca. Ia menggertakkan gigi. Ini baru permulaan, gumamnya. Tapi di rumah Ustadz malam berjalan biasa. Suara anak-anak membaca Al-Quran, tawa kecil setelah hafalan lancar, dan bacaan pelan sang Ustadz menjelang subuh. Tak ada rasa takut, tak ada amarah, hanya ketenangan yang tak bisa dipatahkan oleh apapun. Dusun Surodadi untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun mulai mengenal rasa damai. Tapi Mbah Saroh belum selesai. Ia yakin belum semua pintu tertutup untuk kegelapan. Malam itu, angin berhenti berhembus sejenak. Di balik kabut tipis, dua mata mengintai rumah Ustadz. Dari kejauhan, mata yang pernah ditakuti kini hanya bisa memandangi dari jauh tanpa daya menembus cahaya. Mbah Saroh tak tinggal diam. Setelah kiriman awalnya gagal, beberapa kiriman juga
Gagal, ia menyiapkan sesuatu yang lebih kuat. Malam Jumat Kliwon, ia duduk bersila di tengah lingkaran tanah kuburan, dikelilingi dupa hitam dan benang merah. Di depannya pocong berisi tanah 7 makam dan kain kafan bekas orang mati muda. Ia bisikan mantra dari kitab yang disimpan dalam kotak besi tua, lalu meniupkannya ke kepala pocong. "Bawa penyakit, buat yang disentuh tak bisa sembuh." Wah, desisnya. Ia kirim pocong itu ke arah rumah Ustadz Malik. Tapi bukan Ustadz Malik yang diserang langsung. Targetnya adalah anak-anak yang datang mengaji. Ia pikir jika murid-murid jatuh sakit, pengajian akan bubar dengan sendirinya. Reputasi sang Ustadz akan runtuh pelan-pelan. Malam itu Seno, anak tetangga, pulang dari ngaji dan langsung demam tinggi. Ibunya panik. Keesokan harinya, 3 anak lain mengalami hal serupa. Ada yang menggigil, ada yang mengigau, ada pula yang mendadak bisu. "Ini bukan sakit biasa," gumam Pak Darto, yang anaknya juga ikut ngaji. Mereka datang ke rumah Ustadz. Ustadz Malik mendengarkan keluhan dengan tenang. Ia tak menunjuk siapapun, tak menyalahkan apapun. Ia hanya mengambil air, membaca beberapa ayat dan meminta orang tua membacakannya setiap malam. "Sakit itu bisa datang dari mana saja," ucapnya, "tapi kesembuhan datang hanya dari Allah." Anehnya saat air itu diberikan, anak-anak yang semula tergeletak perlahan sadar. Mereka tak menangis, hanya bingung, lalu tidur pulas. Paginya demam hilang tanpa bekas. Berita itu menyebar cepat. Beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai percaya. Ustadz Malik bukan orang sembarangan. Ia tak pernah menyebut dirinya sakti, tapi mereka mulai menyebutnya punya tameng dari langit. Tak lama, Basaro kirim jin penggoda. Sosok hitam bermata merah, lidah panjang, biasa digunakan untuk membuat seseorang linglung, bahkan bisa membuat orang bunuh diri jika terlalu lama dibiarkan. Targetnya kali ini lebih luas. Siapa saja yang dekat dengan Ustadz Malik, murid, tetangga, bahkan tukang sayur yang suka mampir ngobrol. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Orang-orang yang dijadikan perantara santet, mereka yang diminta mengantar barang kiriman atau meminta ritual kecil, mendadak kesurupan. Beberapa mengigau, beberapa muntah darah, ada yang tubuhnya kaku, lidah terjulur, mata membelalak seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Satu orang bahkan sempat berteriak di tengah malam, "Ampun, dia putih semua, matanya seperti api tapi dingin." Para perantara itu akhirnya dibawa ke rumah Ustadz oleh keluarganya sendiri. Mereka minta pertolongan. Ustadz Malik tak bertanya banyak. Ia hanya membaca ayat-ayat, meletakkan tangan di kepala mereka, lalu menggumamkan istighfar pelan. Ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho dengan seseorang, bacaan apa saja akan cespleng, ya seperti Ustadz Malik ini, rahimahullah. Beberapa jam kemudian, para korban itu sadar. Tak semua bisa bicara langsung, tapi mereka tampak lega. Nafas mereka teratur. Ketakutan di wajah mereka perlahan hilang. Di sisi lain, rumah Basaro semakin sunyi. Dupa yang dulu menyala tiap malam kini tak berani terbakar. Jangkrik pun seperti enggan bersuara di pekarangannya. Basarno marah, tapi diam. Ia tahu ada sesuatu yang lebih kuat dari ilmunya, tapi ia belum mau menyerah. Ia masih merasa punya kendali atas desa ini. Namun malam-malam berikutnya tak lagi tenang bagi Basaro. Setiap tidur, ia bermimpi tempatnya terbakar. Pohon-pohon yang biasa ia pakai bertapa tiba-tiba rubuh satu persatu. Lalu muncul sosok bersorban putih, berdiri di tengah kobaran api, memandangi dirinya tanpa bicara. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi matanya bersinar, bukan seperti api, tapi seperti cahaya yang menusuk masuk ke dalam. Dalam mimpi itu, Basaro mencoba membaca mantranya, tapi mulutnya terkunci, tangannya gemetar. Ia bangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dan bau anyir darah yang entah dari mana asalnya. Ia pikir itu mimpi biasa, tapi mimpi itu datang lagi setiap malam. Dan sosok bersorban putih itu semakin dekat, semakin nyata. Kadang duduk di kursinya, kadang berdiri di depan ranjangnya. Dan tiap kali ia terbangun, ia merasa ada sesuatu di dalam tubuhnya yang perlahan melemah. Warga dusun tak tahu tentang mimpi-mimpi itu, tapi mereka tahu satu hal, bahwa apapun yang dikirimkan untuk menjatuhkan Ustadz Malik justru kembali menghantam pengirimnya sendiri.
Dan di rumah tua itu Ustadz Malik tetap melakukan hal yang sama, mengajar ngaji, berzikir dan memperbanyak istighfar. Ia tak bicara banyak, tak membuka aib siapapun. Ia hanya percaya bahwa kebaikan tak perlu berteriak, cukup hadir. Malam di dusun Surodadi masih gelap, tapi bukan gelap yang menakutkan. Ada terang yang mulai tumbuh di tengahnya, pelan-pelan menyingkirkan bayang-bayang yang dulu menguasai. Sementara itu di sisi lain, di balik gubuk tuanya yang semakin gelap, Basaro duduk bersila. Tubuhnya kurus, matanya menyala. Ia telah mencapai batas kesabarannya. Kekalahan demi kekalahan membuat harga dirinya terkoyak. Ia tak terima dihancurkan oleh orang yang bahkan tak pernah menyerang balik. Malam itu, ia buka kotak kayu yang selama ini ia simpan rapat. Di dalamnya, sebuah boneka dari tanah liat, dibalut kain putih kecil dengan tali merah melilit kepala dan perutnya. Ini bukan alat biasa. Ini adalah media untuk ritual terlarang, tumbal bayi. Ia memulai ritual tengah malam, hanya ditemani dua anak buah setianya. Mereka berdua terlihat ragu, namun terlalu takut untuk menolak. Di bawah pohon beringin tua, Basaro menggambar lingkaran darah ayam cemani, membaca mantra yang sudah puluhan tahun tak ia sentuh. Ambil satu demi kehancuran satu, gumamnya sambil menusukkan jarum emas ke boneka tanah itu. Udara seketika berubah, angin berhenti, pepohonan diam seperti patung, suara jangkrik menghilang, bahkan anjing-anjing tak lagi menggonggong. Langit seakan menahan nafasnya. Besok paginya, seorang bayi di ujung desa menangis tak henti, tubuhnya membiru tanpa sebab. Di rumah lainnya bayi kembar 3 meninggal secara bersamaan, tanpa luka, tanpa penyakit. Kabar itu menyebar cepat dan menyesakan dada warga. Di waktu bersamaan, banyak anak-anak yang mengaji di rumah Ustadz Malik jatuh sakit. Tak seperti sebelumnya, kali ini mereka menggigil hebat, mata mereka kosong, dan nafas mereka berat seperti orang sekarat. Beberapa orang tua panik dan menangis di depan rumah sang Ustadz. Namun Ustadz Malik tetap tenang. Ia meminta semua anak-anak dibaringkan di ruang depan rumahnya. Ia mengambil air wudhu, lalu duduk di tengah ruangan. Dengan suara pelan tapi mantap, ia mulai membaca surah Al-Baqarah. Ayat demi ayat bergema di dalam rumah. Tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan, hanya suara bacaan yang menggetarkan hati. Di tengah pembacaan, angin masuk menerobos jendela, dan suhu ruangan berubah drastis, dingin lalu panas, lalu sunyi. Tiba-tiba di luar rumah muncul sosok besar berwarna hitam legam. Tubuhnya tinggi hampir setinggi pohon kelapa. Matanya merah menyala. Lidahnya menjulur panjang seperti ular. Ia melangkah menuju rumah Ustadz Malik, menggeram pelan, dan tanah di bawahnya retak setiap kali ia melangkah. Warga yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa menutup pintu dan mengunci diri. Beberapa berdoa dalam hati, beberapa tak sanggup menatapnya lama-lama. Sosok itu semakin dekat ke rumah sang Ustadz. Namun saat kaki makhluk itu menyentuh halaman rumah, tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan asap. Ia menjerit keras, menggeliat, dan terbakar dari dalam. Api menyala tanpa bahan bakar, membakar makhluk itu tanpa meninggalkan abu. Ia lenyap begitu saja, hanya menyisakan bau sangit dan hawa panas yang menyentak udara malam. Di saat bersamaan, di rumah Basaro, tubuh sang dukun tua mendadak panas. Ia berteriak kesakitan, menggeliat di lantai, dan akhirnya pingsan. Kedua anak buahnya panik, mencoba menyiramkan air, namun tubuh Basaro justru mengeluarkan bau terbakar. Tak ada api, tapi kulitnya melepuh, dan matanya bergerak cepat di balik kelopak yang tertutup. Salah satu anak buahnya lari keluar, tak sanggup menahan rasa takut. Yang satunya lagi terdiam kaku saat melihat api kecil muncul dari pojok ruangan. Bukan dari lilin, tapi dari tanah itu sendiri. Mereka tinggalkan rumah itu malam itu juga, tanpa menoleh ke belakang. Warga desa mulai berkumpul ke rumah Ustadz Malik, membawa anak-anak yang sudah mulai sadar. Mereka tak tahu harus berkata apa, hanya bisa menatap sang Ustadz yang masih duduk. Wajahnya pucat tapi damai. Ia tak mengatakan apa-apa selain kalimat singkat. Semua ujian pasti berakhir, tapi jangan lupa, benteng yang sejati bukan doa dari orang lain, tapi kedekatan kita pada Tuhan.
Hasbiyallah, semoga Tuhan menyertai kita. Pagi harinya kabar tentang Mbah Saro pingsan tersebar. Tak ada yang berani mendekati rumahnya. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangis dari dalam, tangis bayi, lalu suara tawa tua yang pecah, seperti tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Dusun Surodadi yang tadinya dalam bayang-bayang kini berada di ujung pertarungan yang mulai menunjukkan siapa yang berdiri di sisi terang dan siapa yang runtuh dalam kegelapan. Pagi itu kabut menggantung rendah di Dusun Surodadi. Udara lebih hening dari biasanya, seolah seluruh alam sedang menahan nafas. Di rumah kecil di pinggir hutan, tubuh Mbah Saro tergeletak lemah. Kulitnya pucat, matanya hanya terbuka setengah, dan suaranya nyaris tak terdengar. Ia bukan lagi dukun yang ditakuti, hanya sosok renta yang nyaris habis usianya. "Aku ingin bertemu Ustadz Malik," bisiknya lirih. Anak buah yang tersisa, satu-satunya yang belum kabur, segera bergegas ke rumah Ustadz. Ia mengetuk pelan, takut dan ragu. Ustadz Malik membuka pintu dengan wajah teduh. "Permisi, nuwun sewu Ustadz. Mbah Saro minta dijemput, katanya ingin bertemu," ucapnya lirih, nyaris tak berani menatap mata sang Ustadz. Ustadz Malik hanya mengangguk, mengambil sendal swalo dan peci untuk dipasang di kepalanya, lalu berjalan tenang menuju rumah si dukun. Tak ada kemarahan, tak ada dendam, hanya langkah pelan yang membawa harapan akhir bagi jiwa yang tersesat. Sesampainya di rumah, suasana terasa berat. Bau dupa masih menggantung, bercampur dengan aroma tanah basah dan luka lama. Mbah Saro membuka mata perlahan, melihat kehadiran sang Ustadz. "Maafkan aku," katanya, suaranya retak seperti ranting tua. "Aku sudah terlalu jauh. Ilmu yang kupakai menyesatkan banyak orang. Aku kalah, Ustadz, bukan oleh kekuatanmu, tapi oleh ketenanganmu. Kau tidak pernah membalas. Hatimu tak keras. Kau tidak takut, padahal aku telah mengerahkan segalanya." Ustadz Malik duduk di sisi ranjang. Ia menyentuh tangan dingin Mbah Saro. "Mbah Saro, tak ada yang terlalu jauh untuk kembali. Selama masih ada nafas, masih ada ampunan," ucapnya pelan. Lalu ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Suaranya tak tinggi, tapi dalam. Setiap lafaz seolah membawa cahaya kecil ke dalam rumah gelap itu. Lazat. Mbah Saro menutup mata, dan air mata menetes dari sudut matanya yang keriput, mendengar suara dari seseorang yang diridhoi oleh Tuhan. Lazatnya lafaz Al-Quran itu sangat nikmat di hati Mbah Saro. Tak lama kemudian ia terlelap. Keesokan paginya, Mbah Saro meninggal dalam tidur. Ayat Al-Quran yang dibaca Ustadz Malik seperti peluruh semua ilmu-ilmunya. Wajahnya tenang, seolah tak menyisakan beban. Warga yang mendengar kabar itu datang pelan-pelan. Satu persatu, mereka tak lagi takut. Mereka hanya ingin melihat akhir dari perjalanan panjang seorang dukun tua yang akhirnya pulang ke jalan yang benar. Pemakamannya sederhana, tak ada asap dupa, tak ada mantra, hanya doa sesuai syariat Islam dari Ustadz Malik dan tanah merah yang kembali menyambutnya. Hari-hari berikutnya, Dusun Surodadi berubah pelan tapi pasti. Rumah Mbah Saro dibiarkan kosong, lalu dibersihkan dan diubah menjadi surau kecil. Tak ada lagi praktek ilmu hitam, santet. Tak terdengar lagi bisikan tentang pesugihan. Dukun-dukun yang dulu mengintai dari bayang-bayang memilih pergi atau memilih berhenti. Warga dusun mulai terbiasa dengan pengajian malam. Anak-anak kembali belajar mengaji, bukan lagi diajari jimat atau rajah. Orang tua duduk di beranda sambil membaca doa, bukan meracik minyak mistik. Tak ada yang tahu pasti bagaimana Ustadz Malik bisa sekuat itu menahan serangan demi serangan. Tapi mereka tahu satu hal, beliau tak pernah membalas. Beliau hanya mengingat Tuhan, berzikir, berwirid, bersabar, dan tetap mengajarkan kebaikan. Dan ia tetap hidup sederhana. Rumahnya tak berubah, pakaian putihnya masih yang itu-itu saja. Ia tetap menolak bantuan berlebihan
dan memilih berjalan kaki ke masjid meski ditawari kendaraan. Suatu hari, seorang pemuda bertanya padanya, "Ustadz, kenapa dulu tidak pernah membalas Mbah Saro?" Ustadz Malik tersenyum. "Karena kalau aku membalas, maka aku tak lebih baik dari dia. Ilmu itu bukan untuk membalas, tapi untuk membimbing. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, siapa yang akan memutus lingkaran ini?" Dusun Surodadi akhirnya dikenal bukan lagi sebagai desa santet, tapi desa yang tenang. Orang-orang dari luar datang bukan untuk mencari dukun, tapi untuk belajar agama dan ketenangan hati. Anak-anak tumbuh tanpa rasa takut akan kiriman gaib, dan orang tua meninggalkan praktek gelap demi cahaya yang lebih menenteramkan. Di makam kecil Mbah Suro, batu nisan sederhana berdiri, tak ada ukiran rumit, hanya tulisan kecil, Mbah Saro. Dan di hati warga kisah ini tak pernah dilupakan, bukan untuk menakuti, tapi untuk diingat bahwa ilmu tak selalu membawa kebaikan bila tak dibimbing iman, dan bahwa kejahatan sehebat apapun akan kalah oleh sabar dan doa. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.